Selamat pagi pendengar dari Langga 7 Medan Merdeka Barat, Kepulauan Riau Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Untuk mengantisipasi dampak PTM, Kemenkes bekerjasama dengan Kemendikbudristek Dikti dan juga Kementerian Agama akan membuat aplikasi yaitu Proaktif Tracing yang akan diterapkan di Indonesia yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. Sari Berita Pagi. Pemerintah tengah membuat aplikasi Proaktif Tracing untuk memantau perkembangan kasus COVID-19 di satuan pendidikan. Sementara itu Indonesia akan mendorong pemulihan ekonomi dunia saat menjadi tuan rumah atau presidensi G20 tahun mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 2 November 2021, bersama saya, Kristi Rustarto. Kami sampaikan sekilas berita utama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara yang ketat bagi para wisatawan asing maupun pada warga negara Indonesia, yakni WNI yang masuk ke dalam negeri usai melakukan perjalanan internasional. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan bahwa konferensi tingkat tinggi atau KTT Copenhagen 26 COP26 berpotensi gagal. Ia menilai bahwa negara-negara masih belum memberikan target yang cukup untuk bisa mengendalikan kenaikan suhu bumi agar tetap berada di bawah 1,5 derajat Celcius. Antisipasi dampak pembelajaran tatap muka atau PTM, pemerintah telah membuat aplikasi Proaktif Tracing untuk memantau perkembangan kasus COVID-19 di satuan pendidikan. Fitra Maria melaporkan selengkapnya. Terima kasih Pak Menkes. Saya kembalikan kepada protokol istana. Saya persilakan. Aturan pembelajaran tatap muka semakin diperluas di sejumlah wilayah. Pemerintah pun mengambil langkah cepat sebagai upaya untuk mencegah penularan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, saat ini pemerintah tengah membuat sebuah aplikasi khusus untuk mengetahui perkembangan kasus di satuan pendidikan. Nantinya, aplikasi ini akan terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. 6. Untuk mengantisipasi dampak PTM, Kemenkes bekerjasama dengan Kemendikbudristek Dikti dan juga Kementerian Agama akan membuat aplikasi yaitu Proaktif Tracing yang akan diterapkan di Indonesia yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Hal itu ia sampaikan usai melakukan rapat terbatas dengan beberapa menteri yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Secara rinci, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan pihaknya kini telah mengaktifkan data surveillance atau membuka akses data kasus COVID-19 di sekolah yang menggelar PTM. Menkes menyebut akses data itu nantinya akan dibagikan ke beberapa kementerian dan lembaga sehingga mereka juga bisa melihat laporan tersebut. Dan data itu sudah kita share dengan Kementerian Pendidikan dan nanti akan kita bikin setiap satgas sekolah bisa lihat informasi sampai ke detail murid-muridnya siapa saja yang dites antigen atau PCR positif. Kemudian itu kita laporannya sama kita berikan juga aksesnya ke levelnya kabupaten kota. Jadi kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, juga bupati wali kota bisa melihat seluruh sekolahnya hariannya seperti apa, hasil surveillance-nya, demikian juga naik ke level provinsi sampai level nasional. Selain itu, jika kasus COVID-19 sudah menyebar ke sekolah, pemerintah akan menutup sekolah tersebut selama 14 hari.
Sementara penyelenggaraan PTM di sekolah lain tetap berjalan. Kalau ada lonjakan-lonjakan dini dari kasus di level kelas tertentu, kita bisa tutup kelasnya saja. Tapi yang lainnya, sekolah yang lain tetap masih bisa berjalan. Dan sesudah 14 hari, sekolahnya juga bisa melakukan tatap muka lanjutan dengan perbaikan dari implementasi protokol kesehatannya. Berdasarkan data di lapangan menunjukkan ada sejumlah kasus COVID-19 di beberapa sekolah selama penyelenggaraan PTM. Namun Menkes mengatakan jumlahnya relatif sedikit. Ia juga berharap dengan mekanisme seperti itu Indonesia bisa mengendalikan pandemi dengan tetap beraktivitas seperti biasa. Karena baginya pembelajaran tatap muka sangat penting. Dari Jakarta, Fitra Maria, Pro 3, RRI. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memastikan keamanan penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac bagi anak berumur 6 hingga 11 tahun yang menjadi perhatian lebih. Bagaimana informasinya? Kita simak bersama Rini Herani. Telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin COVID-19. Kabar gembira disampaikan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization terhadap vaksin Sinovac bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Kepala BPOM Penny Kalukito dalam keterangan pers secara virtual Senin 1 November 2021 mengatakan vaksinasi COVID-19 untuk anak dibutuhkan menyusul sudah dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah. Penny pun memastikan keamanan penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac bagi anak usia 6 hingga 11 tahun menjadi perhatian lebih. Jadi sekarang penggunaan dari vaksin Sinovac bisa digunakan untuk vaksinasi anak untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun dan tentunya dewasa. Saya kira ini suatu berita yang menggembirakan ya, karena kami yakin sekali bahwa vaksinasi anak sangat menjadi suatu yang urgent sekarang, apalagi pembelajaran dan pengajaran tatap muka sudah dimulai. Pada kesempatan yang sama, Direktur Registrasi Obat BPOM Togi Jenis Hutajulu mengatakan efek samping yang dilaporkan dari uji klinik fase 2B vaksin Sinovac untuk anak usia 6 hingga 11 tahun adalah sebanding dengan usia 12 hingga 17 tahun. Sedangkan dari aspek imunogenisita berdasarkan hasil uji klinik fase 1/2 dengan total subjek sejumlah 550 anak-anak, vaksin dapat menginduksi pembentuk Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Piprim Basarah Yanwarso memastikan pihaknya segera menyusun aturan rinci terkait penggunaan vaksin Sinovac pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Mari kita sambut berita gembira ini dengan melakukan vaksinasi kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, agar mereka sehat dan pandemi ini bisa segera reda. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, Hindra Irawan Satari mengatakan vaksinasi COVID-19 pada anak penting untuk melindungi mereka dari paparan virus corona serta membantu mempercepat kekebalan komunal atau herd immunity. Sesuai dengan rekomendasi WHO, vaksin ini memenuhi syarat dalam daya lindung dan keamanannya. Tapi saya juga titik bahwa vaksin ini baru. Tentunya kita masih harus kawal, selain kawal diberikan juga vaksin ini ya mengenai keamanan, ya, daya lindung. Kita sama-sama mengawal. Diterbitkannya izin penggunaan darurat terhadap vaksin Sinovac pada anak usia 6 hingga 11 tahun disambut baik Yesi, ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Kami imunisasinya lengkap ya, jadi memang saya juga bukan anti vaksin gitu ya, nggak mau vaksin A, B, C, D segala macam. Saya pikir vaksin juga bagus karena untuk menangkal berbagai macam penyakit, supaya kita juga antibodinya bagus ya kan. Ini juga investasi buat anak-anak supaya nanti kebal ya terhadap berbagai macam penyakit, salah satunya COVID-19 ini. Jadi saya pikir why not.
Seperti diketahui, hasil uji klinis fase 1 dan fase 2 serta fase 2B vaksin Sinovac menunjukkan imujinitas anak superior dibandingkan dewasa. Adapun hasil uji klinik 61 tenaga kesehatan. Meski demikian, Kementerian Kesehatan menjamin tidak akan menarik kelebihan pembayaran dan akan menghitungnya sebagai kompensasi. Informasinya disampaikan Safira Malia. Kita ada sedikit penjelasan terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI menemukan adanya kelebihan pembayaran atas insentif tenaga kesehatan atau nakes. Ketua BPKRI Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers Senin 1 November 2021 di kantornya mengatakan kelebihan pembayaran antara bulan Januari hingga Agustus 2021 itu terjadi akibat kesalahan teknis pada saat penarikan database usulan insentif nakes dari aplikasi insentif nakes yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. prosedur yang tidak diikuti tersebut itu adalah prosedur yang kita sebut dengan cleansing data, ya. Akibatnya karena satu prosedur itu tidak terlaksana, tidak diikuti data cleansing, yaitu itu akibatnya terjadi duplikasi. Terjadi duplikasi data penerima insentif. Nah, secara khusus itu kita menyatakan sampai dengan tanggal 8 September 2021 masih terdapat sisa kelebihan pembayaran insentif nakes di mana ditemukan kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada 8.961 nakes, ya. Ini sampai dengan 19 Agustus 2021. Dalam dibayarnya ke fasilitas kesehatan yang jumlahnya ribuan dibuat menjadi ratusan ribu nakes kita bayar langsung, aplikasinya juga dibikin sambil ngejar tunggakan kita di tahun 2020 dan juga kewajiban bayar 2021 kita perbaiki. Nah sekarang sudah makin kecil sebenarnya, dan keputusan yang kami ambil diskusi dengan teman-teman dari BPK adalah tidak menarik kembali, ya, tapi melakukan kompensasi dari insentif nakes ini. Karena kalau ditarik kembali kan kasihan akan jadi. Jadi mekanisme itu sudah dibicarakan dengan Pak Kepala BPK dan sudah setuju. diketahui sebanyak 8.961 nakes atau 1,2% dari total 1.053.358 tenaga kesehatan yang menerima insentif pada periode Januari hingga Agustus 2021 menerima kelebihan pembayaran dengan jumlah yang bervariasi. Kelebihan pembayaran itu terhitung mulai dari Rp178.000 per orang hingga Rp50 juta per orang. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Bulan lalu atau bulan Oktober diperingati sebagai bulan batik. Namun pada akhir Oktober 2021, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia resmi menetapkan hak cipta bagi dua motif batik asal kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya disampaikan oleh Marga Rahayu. Bangga karena kita Kota Samarinda memiliki batik khas sendiri lagi, ya. Selama ini kan yang dikenal kan hanya sarung Samarinda, ya. Samarinda selama ini cukup populer dengan sarung Samarinda. Salah satu yang tersohor ialah motif belang hata. Namun ternyata Samarinda juga memiliki banyak sekali motif batik yang bahkan sudah dipatenkan. Terbaru, motif mahakam elok dan jalukap diperkenalkan pada masyarakat
sebagai dua motif batik khas Samarinda yang sudah mendapat pengakuan negara Indonesia. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun, pada RRI mengatakan, Mahakam Elok dan Jalukap mengangkat filosofi tentang kekayaan flora dan fauna serta objek ikonik yang ada di Kota Samarinda. Kekayaan alam ini kita kan berupa flora dan faunanya sangat luar biasa, seperti Persis Mahakam, ya, seperti itu. Terus landmarknya kota kita yaitu Jembatan Mahakam. Ya, Jembatan Mahakam sebagai pemersatu antara kota Samarinda dengan kota Samarinda seberang. Ya, menurut Rinda Wahyuni Andi Harun, penting bagi pengrajin mengurus hak cipta agar ide dan karya yang dihasilkan tidak diakui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai hak kita yang sudah kita kerja keras menciptakan sesuatu hal yang sangat luar biasa diakui oleh pihak lain. Karena banyak sekali contoh-contoh yang terjadi, ya, seperti kita tahu kayak Ponorogo diakui oleh negara lain. Dua batik yang didesain di Dekranasda Kota Samarinda menambah ragam batik yang lebih dulu eksis. Salah seorang pengrajin batik asal Samarinda, Silvi Fidiari, menyatakan saat ini sudah lebih dari 15 motif yang telah diproduksi dan dipasarkan. Kita mencoba membuat batik Samarinda, di mana batik Samarinda tersebut kita mengambil ornamen-ornamen daerah kita. Motifnya yang akan kami angkat kurang lebih sekitar 15 motif. Tapi yang untuk proses hatinya sendiri yang kita namakan batik bercerita, di sana ada batik bercerita, ada yang kelapa sawit, ada yang kesurnya, ada batu baranya, ada pesta Mansa rendah, ada lampu Dubainya, itu yang kami namakan batik bercerita. Batik dengan motif Mahakam Elok dan motif Jalukap memang belum diproduksi secara massal, melainkan baru dibuat untuk kalangan terbatas. Kedepan Dekranasda akan mengembangkan industri batik daerah karena melihat pasar yang potensial, serta antusias pengrajin batik lokal untuk mengembangkan batik khas kota tepian. RRI Samarinda, Marga Rahayu melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. 30 dan 31 Oktober lalu merupakan ajang internasional G20 di Italia. Mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger. Indonesia akan mendorong pemulihan ekonomi dunia saat menjadi tuan rumah G20 di tahun 2022 mendatang. Informasi ini kami hadirkan dalam laporan khusus Po3 bersama Nia Abdul Teloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. Indonesia telah menerima estafet penyelenggaraan G20 yang akan berlangsung tahun 2022 mendatang. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah G20 secara resmi terjadi setelah penyerahan palu pimpinan sidang oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan KTT G20 di Roma, Italia akhir pekan lalu. Adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk menyerahkan presidensi G20 kepada Presiden Joko Widodo. Saya mengharapkan segala yang terbaik bagi Indonesia di tahun mendatang. Dan saya percaya, di bawah kepemimpinan Anda, kita akan mampu mencapai pemulihan yang lebih baik, pemulihan yang lebih kuat, sebagaimana yang Anda sampaikan. Mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia akan mendorong upaya pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people center, dan ramah lingkungan akan menjadi fokus pembahasan. Saya menyampaikan selamat pada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama
kepemimpinan Indonesia di G20. Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan bersama para pemimpin dunia, Presiden Joko Widodo mengajukan sejumlah langkah untuk menguatkan arsitektur ketahanan global yang inklusif dalam upaya pemulihan ekonomi global. Dalam pernyataannya, Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan arsitektur ketahanan global inklusif yang berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Presiden mengusulkan beberapa langkah, antara lain pertama, membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Yang kedua, menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara. Ketiga, mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan esensial.